Teman-teman, ayo kita ikut ya petisi PPN untuk menolak kenaikan PPN 12%. Oke, petisi ini bukan gue yang bikin, tapi dibikin oleh orang lain dan sudah tersebar luas di mana-mana dan sudah ramai sekali yang tanda tangan ya. Kita coba gue share dan teman-teman juga mari kita ikut bersama-sama ya. Link original dari petisi ini sudah gua share di deskripsi dari video ini, atau teman-teman tinggal masuk ke website www.pajaksmart.com/petisi PPN ya, huruf besar semua. pajaksmart.com/petisi PPN. Oke. Langsung sudah gue kasih redirect-nya ya, atau lu langsung cari ke change.org juga bisa ya. Oke, jadi pemerintah segera batalkan kenaikan PPN. Ini dia petisinya ya, kenaikan pajak tanpa timbal balik untuk rakyat adalah sebuah kejahatan. Jangan minta pajak besar kalau belum becus melayani rakyat ya. Tolak PPN 12%, dibikin tanggal 19 November kepada Presiden Republik Indonesia ya Pak Prabowo ya. Mudah-mudahan mendengar ya Pak, jangan cuma dengerin si Sri Mulyani ya. Oke, sudah ada 150.000. Buset. 150.000 orang tanda tangan teman-teman ya. Anda akan jadi salah satu yang tanda tangan ya, dan gua akan jadi orang salah satu yang tanda tangan teman-teman ya. Hari ini aja ada 48.000 teman-teman ya. Beri dukunganmu petisi ini buat kemungkinan untuk menang. Kita hanya butuh 49.000 tanda tangan lagi untuk tonggak target berikutnya. Kamu bisa bantu, ambil langkah berikutnya. Oke. Ini dia ya, melalui Undang-Undang HPP nih. Undang-Undang HPP mulai 1 Januari PPN 12%, oke. Sebelumnya 10% menjadi 11%. Bla bla bla, teman-teman tinggal baca ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal baca mengenai pengangguran, masalah UMP, ini QR code-nya silahkan dibaca ya. Nah, atas dasar itu rasa-rasanya pemerintah perlu membatalkan kenaikan PPN yang tercantum dalam Undang-Undang HPP. Sebelumnya, luka masyarakat kian menganga sebelum tunggakan pinjaman online membesar dan menyebar ke mana-mana. Teman-teman ya, eh gua sendiri tadi pagi aja baru ada orang butuh uang gitu. Padahal orang yang gue kenal baik gitu ya, karena segitu sulitnya sekarang teman-teman ya, segitu segitu sulitnya sekarang kondisi ekonomi kita ya. Naiknya PPN juga akan membuat harga barang ikut naik, sangat mempengaruhi daya beli ya. Kita tentu sudah pasti ingat sejak bulan Mei 2024 daya beli masyarakat terus merosot ya. Kalau PPN terus dipaksa naik, niscaya daya beli bukan lagi merosot, melainkan terjun bebas. Ini dengar nggak sih Prabowo ini beginian ya? Dengar nggak sih mereka ini di level-level DPR, di level para pejabat gitu ya. Lu enak-enak makan di DPR, lu enak-enak malah minta minta anggaran ratusan miliar gitu loh. Kita di rakyat bawah itu mampus kita ini ya. Orang-orang di bawah tuh lagi mau mati orang di bawah ini nggak dengar mereka ini ya, nggak tahukah mereka ini ya si Prabowo, Sri Mulyani, Erlangga. Aduh, bingung gua mereka ini. Oke. Jadi gua akan ikut petisi teman-teman ya, langsung gua share aja, gua ambil langkah berikutnya. Oke, awan dukungan Anda belum lengkap, perubahan nyata seringkali bla bla bla. Mau kontribusi $7 nggak agar petisi ini makin didengar? Dengan kontribusi kami dapat mempromosikan petisi ini di Change.org. Jadi maksudnya dia bisa bantu sebarin ke email maupun di website gitu ya. Dalam waktu 1 jam petisi ini bisa mendapatkan ribuan pendukung, lebih banyak setiap orang menyumbangkan sedikit uang. Oke. 265 pahlawan telah berkontribusi. Oke, gua akan berkontribusi ya. Saya akan kontribusi $7 nggak mahal ya, cuma 100.000 teman-teman ya. Mungkin bagi sebagian orang mahal, tapi bagi gua akan ikut mendukung dan gua akan ikut untuk memberikan donasi supaya petisi ini bisa tersebarkan dan teman-teman semua mau ikut teman-teman ya, supaya didengar loh sama Prabowo itu ya. Jangan cuma kalau negeri terus Pak Prabowo ya, dengerin kita nih rakyat kecilnya. Aduh si Prabowo nih. Oke, gua akan ambil dulu kartu kredit gue. 150.000, oke. Gua ambil 150.000. QRIS juga boleh deh. QRIS boleh. Oke, gue ikut kontribusi ya. Gue ikut kontribusi. Oke, gue akan langsung share QRIS. Oke, ini dia QRIS-nya. Akan langsung gue isi ya. Langsung gue bayar. Oke, gue masuk dulu ke BCA gue. Oke, oke. 150.000 dana. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, sip. Sudah selesai. Jalan nggak dia? Ini dia pakai Zendit ya. Pakai Zendit. Protect yourself against fraud. Oke, thank you. Sudah selesai ya teman-teman ya. Redirect kembali ke websitenya.
Oke, terima kasih, teman-teman siapapun yang bikin petisi ini ya, gue berterima kasih sekali ya, lu sudah capek-capek bikin petisi, gue tahu tidak mudah bikin petisi ya, dan lebih sulit lagi ketika petisi itu mau, betul-betul tersebar dan betul-betul mau menjadi, kontribusi untuk dapat didengar oleh Pak Prabowo ya, bahkan kalau perlu dia bikin Perpu untuk mengubah undang-undang HPP itu ya. Sudah nggak sempat bikin undang-undang ya, undang-undang udah nggak keburu, sekarang dia masih bikin Perpu ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kita kembali ke petisi. Oke, kami merasa kamu harus bangga ya, bla bla bla. Oke, sudah belum sih gue tadi? Sudah kan gue? Ambil langkah berikutnya? Sudah, tadi gue sudah kok. Oke, gue coba klik aja ya. Kan tadi gue sudah bantu nih, sekarang gue akan klik aja, ikut petisinya aja, oke. Najwa Setia menyebar lewat sebuah link bla 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 bla, selesaikan dukungan, pilih oke, gue sudah belum? Sudah selesai belum gue? Oh lanjut ya, lanjut dulu, hentikan kebijakan bla bla bla, tanda tangani, oke. Gue klik tanda tangani, sudah belum? Sudah ya? Lihat berita baru pada petisi yang kamu tanda tangani. Oke, sudah belum sih? Komentar, temukan petisi tampilan, mulai petisi, petisi saya, change.org. Eh, menghilang dia. Oke, kita kembali lagi. Apakah gue sudah masuk? Semestinya sudah masuk sih. Semestinya sudah masuk ya petisi gue. Petisi gue mana? Alasan menandatangani. Oke. Oke, gue rasa sudah ya. Coba gue klik lagi deh. Gue klik lagi, saya bantu sebar. Oh, bantu sebar. Saya kontribusi, tidak bantu sebar. Awan perubahan, bla bla bla. Bergabung, maaf saya lewati dulu. Bergabung, lanjut dulu. Mantap, kamu sudah paraf ya. Nah, oke. Jadi sudah selesai teman-teman ya. Gue sudah selesai paraf. Jadi gue sudah selesai. Petisi ini sudah gue isi, sudah gue terima ya. Oke. Oke, sudah ada 150.410 orang teman-teman yang tanda tangan ya. Jadi mari teman-teman ya, sebelum liburan sebelum liburan, mari ikut bertanda tangan membuat petisi ini. Petisi ini bukan hanya buat lu, bukan hanya buat gua, tapi buat kita semua teman-teman ya. Dan para pejabat-pejabat publik itu harusnya mendengar karena mereka itu bekerja pakai uang kita. Teman-teman ya, para pejabat itu termasuk Prabowo makan uang pakai uang kita, teman-teman ya, uang kita untuk mereka kerja yang benar lu kerja gitu ya. Kita minta diturunkan, kita minta tidak diperpanjang, yaitu suara kita, suara rakyat, suara bos, suara orang yang memberi makan, memberi gaji pada mereka semua. Kan mudah sekali harusnya lu berpikir ya, kalau rakyatnya minta diturunkan, ya turunkan aja. Kalau rakyatnya minta tidak diperpanjang, dibatalkan, ya batalkan dong, gitu kan. Nah, kenapa menurut gua ini penting untuk dibatalkan ya? Yang pertama, kebohongan publik, oke? Prabowo, bukan Prabowo ya, atau Pak Dasko sama DPR gitu ya, awalnya bilang bahwa PPN 12% hanya untuk barang mewah. Bohong itu ternyata, bohong mereka semua itu ya. DPR udah ketok palu. DPR sama pemerintah ketok palu membuat keputusan. Ini barang PPN 12% hanya untuk barang mewah. Ternyata bohong teman-teman ya. Satu, kebohongan publik. Yang kedua, terjadi opini yang menyesatkan oleh para oknum-oknum pejabat pemerintah ini ya. Seolah-olah mereka mau bantuin kita, seolah-olah mau gotong royong, seolah-olah mau keberpihakan kata Pak Ibu Sri Mulyani kepada masyarakat gitu ya. Padahal yang terjadi sebaliknya. Yang terjadi adalah semua dihantam PPN 12%, tapi sebagian barang kita akan bantu 1%. Seolah-olah pemerintah membantu kita. Gitu ya, padahal memang kewajiban lu kerjaannya untuk bantuin para rakyat gitu ya, untuk mensejahterakan rakyat memang kewajiban lu gitu, bukan lu bantuin rakyat, enggak. Kami kasih makan lu supaya kerja dengan benar, bukannya lu yang bantuin kita, enggak. Pola pikir itu dibalik, dibolak-balik oleh oknum-oknum pejabat ya, terutama Menteri Keuangan gitu. Jadi ada penggiringan penggiringan opini yang menyesatkan. Yang ketiga, pemerintah perlu cari cara lain. Cari cara lain untuk mendapatkan penerimaan negara, gitu loh. Janganlah hanya gara-gara 1% terus rakyat lagi susah gitu ya. Jangan gara-gara 1% nggak terlalu signifikan terus jadi ribut di sana kemari gitu loh. Udahlah, batalin aja. Ya, batalin PPN 12%, cari cara lain untuk dapatin penerimaan negara selain dari PPN ini. Itu banyak contohnya. Pak Prabowo udah ngomong kemarin. Prabowo udah bilang
koruptor, kembaliin duitnya, lumayan berapa ratus triliun itu coba bisa balik, oke? Kembaliin kita ampuni, kata Pak Prabowo. Okelah, gue nggak ikut, gue nggak mau, gue nggak mau terlalu berkomentar mengenai Prabowo mau mengampuni koruptor. Okelah, yang penting uang balik, oke? Ya kan? Karena mindset gue kan duit ya. Pokoknya uangnya balik. Mau lu ampuni kek, mau lu apain terserah lu dah. Pokoknya uangnya balik. Nah, sehingga PPN nggak usah naik gitu loh. Sekarang koruptornya bisa nggak? Lu kira koruptor pada bodoh ngikutin maunya lu gitu kan? Nah, lu mesti siapkan instrumennya. Kalau dia tidak mau balikin duit koruptornya, apa konsekuensinya? Lu penggal atau mau lu buang ke laut atau gimana? Mesti jelas Pak Prabowo ya. Reward and punishment harus jelas. Kalau dia balikin dia diampuni, kalau nggak dibalikin apa konsekuensinya? Dan lu punya database nggak? Siapa-siapa aja koruptornya? Pasti lu mungkin sudah punya gitu kan? Jangan-jangan orang lu sendiri koruptornya, jangan-jangan ya kita nggak tahu teman-teman ya. Nah, kemudian tes amnesti, TA 2025. Gue adalah orang yang setuju dengan TA ya dan sangat mendukung TA. Nah, TA, tes amnesti adalah cara untuk menambah duit penerimaan negara yang bukan melalui pajak, maksudnya bukan melalui menaikkan PPN yang untuk menghantam rakyat kecil gitu loh. Oke, sesimpel itu ya teman-teman ya. Jadi semuanya dimulai dari kebohongan publik dari anggota DPR dan Pak Dasko dan teman-temannya yang katanya PPN itu hanya untuk barang mewah, ternyata Ciki kena PPN 12%. Ternyata apalagi ya, susu kena PPN 12%, kopi, bubuk kopi kena PPN 12%, kan semua orang minum kopi ya? Apa nggak semua orang ya? Teh juga kena, semuanya kena 12%, kecuali barang-barang tertentu yang dibantu katanya 1%, padahal bukan dibantu, memang tugas elu kerja yang benar buat buat kita semua gitu ya, para pejabat gitu ya. Oke teman-teman ya, itu aja, mari ikut petisi kalau teman-teman mau silakan, supaya kita bisa memberitahu kepada Pak Prabowo apa sih yang diinginkan oleh rakyat yang memilih dia. Oke, sampai jumpa. Semoga terbantu.